ubah alam karena begini-begini. Padahal mereka sendiri yang merusak-rusak alam, mereka sendiri yang datang. Ya, kenapa? Karena krisis mereka mau jadikan bisnis. Ya, dengan alasan krisis muncullah force major. Force major nanti dia datang sebagai penolong untuk mengatasi itu. Jadi krisis yang ada di zaman modern ini adalah krisis yang diciptakan sebagai model bisnis. Kenapa? Disitulah ada Tuhan. Makanya coba sekarang bagi pemirsa yang ada, cukup 2 menit, pencet hidungmu, pakai stopwatch. Sanggup tidak? Cukup 2 menit, nggak usah 5 menit, 5 menit lewat betul. Coba 2 menit, saya hitung sekarang 2 menit. Kita santai dulu 2 menit. Karena ini penting, pemahaman. Ya. Mumpung di ngaji Roso. Gak kuat, Bang. Nah, Gak kuat. Nah, terus darah kita naik turun tanpa harus dipikirkan. Pernah nggak terpikir bahwa itu semua mekanisme spiritual karena kehidupan, sumber kehidupan ada di dalam diri kita. Gitu. Pahami itu. Maka nanti tubuh kita, kalau kita udah pahami, dia akan adjust sendiri. Memperbaiki diri sendiri. Kita nggak perlu bantuan orang kok. Nah, sains modern menggiring orang untuk memahaminya apa? Gua perlu bantuan dari luar. No. Keliru. Akhirnya kita cari orang luar karena kita butuh. Di situ terjadi hukum dagang. Orang selalu berhitung. What do I get from you? Apa yang saya dapat dari kamu? Makanya pertemuan demi pertemuan di antara kita itu terjadi hanya berdasarkan kepentingan. Tanpa kepentingan yang sama, maka pertemuan tidak akan terjadi. Karena hitung-hitungan, buang waktu dan sebagainya. Kamu menguntungkan buat saya atau tidak? Dari situ saya belajari, oh ternyata perceraian pun begitu mudah terjadi ketika kepentingan di orang pasangan kita sudah tidak ada. Gitu. Ya. Lalu ketika ada yang memberikan kepentingan kita di luar, maka pasangan itu akan ditinggalkan. Ternyata ketulusan tidak ada ketika kita belum mengenal jati diri kita. Coba boleh diuji omongan saya. Disitulah dimainkan dengan istilah politik. Jadi pada dasarnya kita selalu berpolitik setiap hari. Pertemuan demi pertemuan, diet di lobi hotel, tanya, urusan lu bareng apa berdua? Urusannya adalah ada kepentingan. Sehingga orang bertemu kemana-mana hanya kepentingan. Kepentingan, kebutuhan fisik, bukan kebutuhan spiritual. Karena spiritual tidak perlu dengan banyaknya gathering, tetapi lebih kepada banyaknya bagaimana kita terhubung dengan kekuatan spiritual yang menghidupkan kita, maka semuanya akan bergerak secara otomatis. Kenapa saya selalu bilang otomatis? Karena nggak usah dipikirin hidup ini, nggak usah dipikirin jelimet yang membuat kita cepat mengkerut, energi kita terkuras dan sebagainya. Alam dirusak karena manusia jahat. Dipikir-pikir bagaimana merubah alam karena begini-begini. Padahal mereka sendiri yang merusak-rusak alam, mereka sendiri yang datang. Ya, kenapa? Karena krisis mereka mau jadikan bisnis. Ya, dengan alasan krisis muncullah force major. Force major nanti dia datang sebagai penolong untuk mengatasi itu. Jadi krisis yang ada di zaman modern ini adalah krisis yang diciptakan sebagai model bisnis. Itu. Nah, itu yang kita lihat di mana-mana. Ya, kalau kita lihat pejabat kesana kemari, kelenang-kelenong, ngoeng-ngoeng dan sebagainya, apa yang dikerjakan? Nggak ada. Hanya seremonial. Makanya ada namanya protokol. Protokol, proses total kontrol. Dia sendiri dikontrol oleh skrip yang memang harus dikerjakan. Ini mengacu kepada apa? Kepada Protocol of Elders of Zion.
Mereka mencontoh gitu. Itu. Supaya apa? Nah, protokol Zion ini seolah-olah mereka memainkan namanya antisemit. Supaya orang benci sama ras Yahudi. Yang membuat siapa? Ya Zionis Turk, bukan Turki ya. Ya, ras dari Zionis Turk. Gitu. Nah, ini yang kita selama ini lewati semua. Kenapa saya senang datang ke ngaji Rasul? Karena saya boleh pelan-pelan bercerita, keluarkan pelan-pelan apa yang saya pahami. Tugas saya cuma satu, membangun kesadaran. Murni, bukan cenah, bukan katanya. Kenali diri kita, kenali penciptamu tanpa katanya. Kata Bapak itu, kata si pemuka agama itu, karena belum tentu mereka pun mengenalnya. Boro-boro mengenalnya. Nama Tuhan saja, kalau saya tanya dari mana nama Tuhan, kenapa dipilih nama Tuhan? Dipilih huruf Tuhan, mereka sendiri nggak tahu. Ya bayangkan, semua yang ada pengetahuan kita selama ini hanyalah sistem yang diimpor. Makanya kita kehilangan jati diri bangsa. Sebagai orang yang hidup di tanah Nusantara, kita punya jati diri, yaitu apa? Insan Nuswantoro, Nuswantara. Ini akar dari Nusantara. Ya, yang ditakuti oleh kekuatan global. Karena apa? Karena ketangguhan ada di DNA orang-orang yang hidup di Nusantara. Bahkan alam kita pun punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh mereka. Ya, sehingga dengan revolusi green energy, mereka sangat ingin segera menguasai Indonesia untuk mengeksploitasi seluruh kekayaan mining yang ada. Untuk apa? Untuk kepentingan industri green energy tadi. Apakah ada kaitannya dengan perjanjian yang ada di Amerika? Reciprocal trade antara USA sama Indonesia ya. Gitu. Dimana hilang semua slogan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan. Akhirnya sekarang tahanan. Akhirnya apa? Bukan ketahanan, yang ada menjadi tahanan politik. Sedih sih, sedih banget. Ya, makanya kalau kita sedih, mari kita sama-sama bangun kesadaran. Karena bangsa ini hanya bisa diselamatkan lewat satu titik di mana setiap kita bangun kesadaran. Karena ini yang sudah lama mereka hancurkan. Sehingga terjadilah namanya dividend impera. Mereka masuk lewat kebijakan ekonomi. Mereka masuk lewat jebakan-jebakan hutang. Mereka juga yang mengarsiteki segala macam program yang ada di negeri kita. Mereka yang juga yang mengatur struktur-struktur yang harus ada ketika periode presiden terpilih. Mereka yang ngatur semua. Gitu. Kan dulu sistem kerajaan tuh. Yeah. Nah, kerajaan yang jadi negara pakainya Perdana Menteri, di mana kerajaannya masih eksis, rajanya. Sehingga Perdana Menteri mengambil kebijakan pasti permisi sama rajanya. Nah, di Indonesia semua raja hilang. Kepala negaranya namanya presiden. Terkandung makna apa? Ya kerjanya dia hanya pressure to the resident, menekan warga negaranya, menekan penduduknya. Penduduknya berharap dia sebagai orang yang bisa memanage negara dengan baik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tetapi rakyat termakan dengan teori-teori dan ilusi-ilusi yang mereka bangun. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti yang kita rasakan ada sampai 2030. Jadi jangan kaget kalau di periode yang sekarang semakin terasa menggilanya, di mana rakyat sedang dalam proses dimiskinkan semiskin
miskinnya. Jangan berharap kepada siapa-siapa. Tidak ada lagi yang bisa kita percaya. Mereka yang tampil di depan TV dengan segala ocehannya, mereka hanyalah badut-badut semata. Mereka tidak mengerti, dan mereka tidak punya hati untuk bangsa ini. Kita boleh uji. Ya. Bahkan saya siap untuk berdiskusi dengan mantan-mantan presiden yang masih hidup. Apakah bapak-bapak, ibu paham? Kalau paham, berarti sengaja. Ya, dengan sengaja dan sadar menghancurkan bangsa ini karena tidak ada hati terhadap cinta akan rakyat. Jangan sampai rakyat dieksploitasi hanya bilang demi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Sementara undang-undang politik yang ada di setiap ADART-nya, setiap anggota tidak boleh idealis atau tidak boleh menentang keputusan daripada ketua partainya. Makanya ya nggak bisa demokratis. Ya, mau bilang apa? Bahkan mereka yang punya idealis pun akhirnya ya mendelep, ya ikut arus. Itu yang terjadi. Jadi apa yang kita mau katakan? Makanya kita harus paham dengan segala macam aturan yang ada sehingga kita tahu di situ rahasianya. Disitulah mensreanya. Yang muncul di permukaan kita, kok begini, kok begitu? Enggak, di situ. Aturan mainnya di situ, buka. Oh, mainnya di situ. Nah, kalau kita sudah paham dengan aturan main itu, maka kita nggak terlalu berharap banyak. Sehingga kita bisa tahu bahwa kita harus seperti apa untuk menghadapi situasi seperti itu. Nah, sekali lagi, bangun kesadaran kolektif. Karena mereka juga bermain dengan kolektif. Ya. Mendistrak kesadaran kolektif. Memori kolektif. Yang membuat kita tidak sadar bahwa kita adalah bangsa yang canggih, bangsa yang punya teknologi leluhur yang luar biasa. Ya, makanya ada Borobudur, ada Candi Prambanan, ada Gunung Padang yang jauh lebih tua daripada mereka. Ya, di mana mereka ketika itu kesadaran muncul, energi yang ada di sekitar kita itu membuat kita tak terkalahkan sesungguhnya gitu. Karena DNA Nuswantara itu luar biasa. Makanya kembalilah ke akar. Kembali ke akar. Mereka selalu kasih kita hilir. Kita masuk ke akar. Ditarik ke hilir, ditarik ke akar. Makanya orang selalu mengatakan, Pak Dharma halu. Ya, saya maklum. Karena saya berbicara akar. Akar itu di bawah permukaan tanah. Mereka hanya melihat daun. Mereka tidak tahu daun bisa hijau, tergantung akarnya. Ya, banyak yang baru lihat batangnya. Mereka juga nggak tahu kenapa batang bisa besar. Batang bisa besar selain karena akarnya, karena ada udara, ada karbon yang membentuk materi daripada batang pohon tadi. Gitu. Itulah makanya banyak di antara kita hanya mengenal daunnya, bahkan menjadi ranting-ranting yang kering. Apa maknanya kalau kering? Bakar, dibuang, tidak berguna. Gitu. Nah, janganlah kita melewatkan atau menjalani sisa hidup kita ini dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sayang sama kita. Jangan sampai bicara-bicara Tuhan, tapi nggak pernah berjalan bersama Tuhan. Jalan sendiri, ya, dengan pola pikir. Karena dia dimulai dengan pola pikir. Makanya mereka selalu dari awal sudah mencetak kestandarisasi pola pikir lewat sistem general education. General itu apa? Generate, mencetak. Education itu mencetak pola pikir lewat education. Education itu apa? Engineering doctrine. Dicetak tuh, nih, terima, gini, selesai. Gitu. Yang membuat jiwa terpenjara. Sistem shut down your soul to engineering mindset. Makanya orang-orang yang melewati sistem sekolah yang selama ini kita lewati, soul-nya pasti terpenjara. Istilah anak muda apa? Mental block. Ya. Karena apa? Merasa tertekan terus. Selama kita tertekan, kita tidak bisa menjadi orang ikhlas. Kekuatan kita ada di ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti pasrah, tidak. Tetapi dia ikhtiar, surrender. Ya. Tidak pernah mengejar target. Karena target biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Dia hanya jalan terus. Nah, itulah yang selama ini saya lakukan. Saya jalan. Jadi kalau orang bilang, Pak, Bapak mau
maju gubernur, Bapak. Enggak. Ya. Sampai tiba waktunya, saya di situ, ya disitulah saya. Itu yang disebut I am what I am. Bukan saya yang menentukan. Tapi kita berjalan berdasarkan apa? Radar dari kompas batin kita. Jalan. Makanya sendiri pun bisa menjadi virus untuk Indonesia. Ya. Kita punya teknologi di dalam diri kita. Kita bisa memancarkan sonar dengan radius yang panjang. Itulah teknologi. Itulah wifi. Jadilah wifi yang spiritual. Dia bisa memancar kemana-mana. Bahkan ke seluruh dunia. Itu makna kaos kita mulai dari Indonesia. Makna kaos itu apa sih gambarnya tuh? Ya, silahkan dimaknai sendiri. Ya. Karena di sini ada api. Ya. Tahun ini adalah, kalau bagi yang Imlek adalah kuda api. Betul. Nah, jadi mari memaknai. Kalau kita nggak paham, maka kita akan terjebak. Dan terjebak, hilang tanpa arah. Itulah kenapa banyak sekarang yang bunuh diri. Atau melihat ada yang mati. Hanya, ada yang mati. Hanya bisa nangis. Tapi nggak tahu kenapa dia begitu. Kenapa? Sudah tidak tahu jalan hidupnya kemana. Hanya karena malu. Dan malu diciptakan oleh sistem. Karena ukuran malu adalah ketika kamu tidak bisa hidup sesuai dengan zaman. Tidak bisa hidup menikmati zaman. Tidak bisa makan enak. Tidak bisa ini. Muncullah istilah FOMO. Fear of missing out. Dan sebagainya. Ya, makanya banyak keluarga bisa mengajak anaknya untuk mati bareng-bareng. Ya. Luar biasa. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Di sini ada permainan frekuensi, Pak. Mereka sedang memainkan frekuensi. Terutama sadarkah kita setelah COVID dimainkan oleh para panitianya bersamaan dengan berdirinya tower 5G, di mana frekuensi itu mengintervensi frekuensi otak, gelombang otak manusia, sehingga gampang sekali terjadi gesekan, amarah, bahkan frustrasi. Memang tidak terlihat mata, karena kita selama ini digiring hanya apa? Empirik. Yang terlihat mata baru kita mengatakan, oh benar ada. Kenapa saya selama ini selalu mengatakan ada udang di balik batu? Karena kita punya pikiran dibentengi oleh material. Hanya yang terlihat mata. Sementara yang belum terlihat mata atau batunya belum terbongkar. Seperti Epstein File. Epstein File ini adalah batu sudah dibongkar. Makanya manfaatkan sekarang. Jangan percaya lagi dengan omongan-omongan mereka-mereka yang membawa teori-teori setan itu. Siapapun dia. Ayo kita bersama-sama di negeri ini. Ya. Hadapi mereka. Kalau mereka nipu-nipu kita atau memanipulasi kita secara keroyokan, bahasa lain dari gotong royong, kita hadapi mereka juga dengan gotong royong. Setuju? Setuju. Tapi kan di Epstein Files itu disebutkan beberapa kali lokasi Bali. Ada spill nggak Pak? Mereka ngapain ya di Bali? Apakah Bali termasuk dalam perdagangan trafficking mereka? Oh, bukan cuma trafficking. Dari acara-acara global saja kan di Bali. G20. Ya. Dan sebagainya. Makanya dunia artis-artis besar juga datang ke Bali. Tiba-tiba muncul, kita nggak tahu kan? Dari bawah tanah kali. Dari bawah tanah. Nah, iya. Ngapain aja? Mick Jagger lah. Yang main Red Woman, Julia Roberts. Ya. Terus banyak lagi lah sana semua. Rata-rata ke Bali. Kenapa? Ya, saya tidak mau menyinggung saudara-saudara saya yang di Bali, tetapi Bali memang tanpa kita sadari memang dieksploitasi, sehingga orang-orang Bali sekarang sudah mulai banyak yang merasa termarginalkan dengan segala macam bangunan-bangunan yang membuat kearifan lokal tergerus oleh modernisasi. Ya. Sadar tidak sadar. Sekarang saudara-saudara kita di Bali
juga sedang mengalami kebanjiran. Kebanjiran, Pemadaman, Pak. ya pemadaman juga sudah ada juga gitu. Masalahnya beneran atau buatan nih? Ya, kan? tidak ada yang koinsiden, tidak ada juga yang kebetulan, tidak ada yang juga yang alami ternyata. Dulu saya kan masih belum paham, pelontong apa namanya, polos-polos aja, oh ada begini, ada begitu. Ternyata, ya tadi yang saya sampaikan, krisis dijadikan sebagai bisnis, model bisnis. Karena nggak ada krisis, nggak ada bisnis. Iya betul. Gitu, karena kalau ada krisis, maka akan muncul namanya apa, malaikat penolong. Nah, disitulah mereka akan sibuk di televisi. Jadi kalau mereka sibuk di televisi, udahlah, lu dapat duit berapa? Karena memang harus bersandiwara. Ini yang dibilang sandiwara kehidupan. Gitu. Makanya kalau kita lihat adanya lembaga ini, lembaga itu, lembaga ini, semua memainkan peran sesuai dengan fungsinya. Itulah kenapa ada namanya Lakon lah. ada job desk. Job desk dia ya harus begini. Sebelum kejadian ini, misalnya dia main dulu. Setelah kejadian ini, yang muncul ini, gitu. Anggarannya ya udah dibagi-bagi.